tidak menggunakan alas kaki atau memindahkan benda-benda menggunakan tangannya dengan media tadi atau memetik daun. Nah, itu juga bagian dari melatih stimulus atau sensori taktil ini. Bisa juga mereka meraba tekstur permukaan buah. Nah, ini juga membantu sekali untuk menstimulus sensori taktil pada anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Nah, di video kali ini kita mau sama-sama belajar dan mengenal aktivitas apa saja sih yang bisa membantu untuk menstimulus sensori taktil pada anak-anak kita. Nah, sebelum kita memulai videonya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang sudah selalu mensupport channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Karena tidak ada kalian dan tidak ada semua orang tua, mungkin channel YouTube ini tidak berkembang sepesat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Sensori taktil. Nah, sebelum kita memulai aktivitas apa saja yang membantu untuk menstimulus sensori taktil pada anak, saya jelaskan sedikit dulu apa itu sensori taktil. Nah, sensori taktil adalah suatu sistem indera atau sistem perabaan kita yang terletak pada kulit-kulit kita. Jadi ada di telapak tangan, di badan, dan seluruh permukaan kulit yang ada di tubuh kita. Nah, pentingnya sensori taktil ini membantu anak-anak kita untuk bagaimana mereka bisa tahu, oh teksturnya seperti ini, rasanya seperti ini, oh suhunya seperti ini, rasa tidak enaknya seperti ini, oh permukaan benda tuh seperti ini. Nah, biasanya sensori taktil ini adalah gerbang pembuka untuk banyak sekali aktivitas yang lain. Jadi kalau misalnya anak-anak kita bermasalah pada sensori taktil ini, biasanya mereka juga akan ada permasalahan pada sistem sensori yang lainnya. Nah, akhirnya itu terikut atau terbawa, akhirnya menjadi satu permasalahan yang lebih kompleks lagi, seperti itu. Nah, ada dua jenis permasalahan pada sensori taktil ini. Yang pertama adalah hiposensori dan hipersensori. Nah, hiposensori adalah mereka yang hipo, jadi mereka yang kurang, jadi tidak bisa terstimulus dengan baik, jadi kayak gitu. Nah, hipersensori, hipersensitif, jadi mereka terlalu sensitifnya sistem sensori mereka, akhirnya dia menghindari atau tidak mau. Nah, itu hipersensitif, jadi mereka tidak mau terpapar itu. Nah, sedangkan hiposensitif adalah mereka yang hipo, mereka mencari-cari sensasi itu, kayak gitu. Nah, biasanya ini terlihat kalau misalnya anak-anak kita yang sederhananya jalan jinjit, habis itu mereka tidak mau dipeluk, tidak suka dengan tekstur baju yang lumayan beragam. Misalnya label belakang baju mereka juga tidak suka, seperti itu. Atau baju-baju dengan tekstur yang baru dan bukan tekstur yang lembut seperti kaos, itu mereka tidak suka. Akhirnya itu mengakibatkan mereka risih dan tidak nyaman, seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai aktivitasnya. Apa saja aktivitas yang dapat membantu stimulus sensori taktil pada anak kita? Aktivitas yang pertama adalah aktivitas yang sederhana dan dilakukan anak-anak kita bisa 2 kali sehari, atau misalnya anak-anak yang suka main air, nah ini juga bisa dilakukan. Jadi aktivitas pertama adalah bermain dengan spons pada saat kita mandi. Jadi anak-anak kita stimulus dengan berbagai macam tekstur pada saat mereka mandi. Jadi kita bisa gunakan tekstur yang kasar. Habis itu kita sesekali nanti mandi selanjutnya menggunakan tekstur yang lebih lembut atau menggunakan tangan kita. Nah, nanti dibalik lagi, kita bisa pakai tekstur yang kasar lagi, seperti itu, untuk membantu semakin banyaknya sistem perasaan atau sistem perabaan pada anak-anak kita. Oke. Aktivitas yang kedua. Nah,
Aktivitas kedua ini ada di sekitar kita dan ada di seluruh lingkungan kita. Bisa anak-anak kita latihan untuk meraba buah-buahan, meraba tekstur yang ada di sekitar, baik itu daun, rumput, kerikil, pasir. Nah, itu juga dilakukan. Mereka bisa berjalan tidak menggunakan alas kaki atau memindahkan benda-benda menggunakan tangannya dengan media tadi atau memetik daun. Nah, itu juga bagian dari melatih stimulus atau sensori taktil ini. Bisa juga mereka meraba tekstur permukaan buah. Nah, ini juga membantu sekali untuk menstimulus sensori taktil pada anak kita. Oke. Aktivitas yang ketiga. Nah, aktivitas yang ketiga ini lumayan kita harus bikin medianya. Jadi kita bisa bermain dengan media gel. Jadi gel ini bisa baik itu slime atau bola-bola yang ada airnya yang direndam jadi besar. Nah, itu juga bisa memindahkan dari satu tempat atau bermain memakan jelly atau agar-agar dengan menggunakan tangan. Nah, ini juga membantu menstimulus sensori taktil pada anak kita. Selanjutnya adalah berjalan dengan menggunakan tekstur yang tidak sama gitu. Jadi kita jalan, kita buat teksturnya. Kalau tadi kita sengaja biarkan mereka jalan di rumput gitu. Nah, kali ini kita memang sengaja membuat satu wadah yang memang beda-beda teksturnya. Misalnya ada satu bak isinya rumput, habis itu bak selanjutnya isinya tanah, bak selanjutnya isinya pasir, bak selanjutnya isinya air, atau bak selanjutnya isinya foam seperti itu. Nah, jadi kita memang membuat itu. Nah, jadi pada saat anak berjalan itu langsung banyak sekali stimulus atau banyak sekali tekstur yang anak rasakan. Akhirnya mereka jadi terbiasa dengan berbagai macam tekstur tadi. Seperti itu. Aktivitas selanjutnya. Nah, aktivitas ini juga bisa dilakukan sambil-sambil. Jadi misalnya kita lagi memotong sayur. Nah, anak kita juga ikut untuk memetik sayurnya, memotong buahnya, atau meremas-remas sayurnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Misalnya selanjutnya kita misalnya lagi asik mencuci. Nah, anak kita bisa kita ajak untuk melakukan itu. Kita sediakan bak. Habis itu baknya kita buat berbusa, di dalam bak tuh ada mainan dia. Nah, kita masukkan mainan dia ke dalam, terus dia harus memindahkan mainan itu dari dalam bak itu keluar seperti itu. Nah, ini juga membantu dia untuk terstimulus lah sensori taktilnya tadi. Jadi dia terbiasa dengan tekstur busa itu, dan kita bisa melakukannya sambil kita bekerja, sambil kita melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Oke. Mungkin itu saja contoh-contoh aktivitasnya yang bisa dilakukan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Ada video sebelumnya yang kita membahas lebih kompleks tentang sensori integrasi ini. Jadi ini sensori taktil adalah bagian dari sensori integrasi. Jadi coba dicek dulu, bisa ditonton dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.